1, 2, 3. 1, 2. Pagi Mas Bruno, lagi ngapain? Lagi Uti. Lagi Lagi ngitungin utang. 1, 2 juta. Ya lagi olahraga lah, makanya ditanya lagi ngapain. Tumben banget pagi-pagi Mas Bruno olahraga. Ya Uti, Mas Bruno juga sadar diri. Perut udah mulai besar, takut kena kolesterol segala macem. Kita harus sehat Uti. Ikutin yuk, ayo ikutin yuk. Nggak mau, tuh udah cakep-cakep begini. Ikutan olahraga nanti keringetan. Sombong amat. Makanya nggak mau juga. Tadi ngerasain ada ini nggak gempa bumi? Barusan tuh ada kayak goyang-goyang ya Dok? iya, ya? ada apa ya barusan ya? Saya sudah paham maksudnya ini. Pasti kan karena gerakan saya kan? Oh tuh, hati Iya. jangan lompat lagi, Oke. takut goyang lagi dunianya. Jangan. Saya juga paham. Tuh, kan. Saya tapi pasrah aja deh, biarin nggak apa-apa. Enggak, tapi barusan tuh ngapain? Itu gerakan apa barusan? Olahraga, apa namanya? String. Mohon maaf nih, Stretching. Stretching. mohon maaf, saya sebagai rektor olahraga agak tersinggung. Oh, gitu. Lihat Oh. gerakan Anda. Oh, itu Iya. bukan olahraga memang tuh. Bukan. Nggak ada saya pernah melihat gerakan seunik itu tadi. Tapi gitu. kalau orang Iya. usaha lumayan dong dihargai. Iya, oke deh. Iya, tapi boleh dong agak lebih bener Yang dikit bener usahanya gerakannya. gitu. Emang biar apa sih olahraga begitu? Ya kan biar sehat dok. Maksudnya ini kan biar perut nih biar nggak gede banget tuh. Iya, tapi juga mesti dijaga juga kali pola makannya segala macem. Oh gitu. Percuma olahraga tapi kalau makannya banyak ya Dok. Ini kalau ngomong begini-begini artinya hari ini kita ngebahas apa sih? Kan kalian pengen bugar nih, tadi udah olahraga kan. Tapi kan nggak cuma dari olahraganya doang, dari makanannya, Betul. minum-minumannya juga sama gitu kan. Ya emang sama minumannya. Iya, air Tambah-tambahnya juga sih. adalah food supplement yang barangkali kita konsumsi buat bikin kita lebih sehat. Lebih Karena bugar di juga. Indonesia itu kita larinya kemana sih sebetulnya? Oh, gitu. Herbal, ke jamu. Oh iya. Iya, Herbal itu sih, dia. lebih kayak- Enak ya dokter. Emang lebih ke herbal. Iya, kalau kalula enak ngelihatnya. Kalau gini kok agak gimana gitu ya ngelihatnya, agak Ya udah gimana pokoknya gitu. kita hari ini punya tamu spesial gitu ya. Wah, Kan nggak siap. selamanya datang ke sini pasti dokter kan. Iya. Tapi ini kayaknya kalau udah ngomongin kesehatan tuh lebih dari dokter deh nanti ya. Kita gitu. ikutin aja, pokoknya tolong ditunggu di depan. Seperti sampai biasa. ngomong kayak kemarin ya. Oke. Oke deh, kita buka Siap, dulu Dok. ya. Oke dokter. Oke, Iya, bagi sini. satu Kak. Boleh ya. Halo Indonesia, selamat pagi. Apa kabar? Ketemu lagi di Halo Dokter. Dan seperti biasa kita doain semuanya sehat walafiat karena sehat itu Asik. Dan hari ini Iya. kita mau ngobrol asik soal bagaimana bisa menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh selain juga dengan olahraga. Oke, sebelum kita ngomong sehat dan bugar, bugar itu levelnya di atas sehat dong. Iya, kalau orang banyak yang sehat nih, nggak batuk pilek ya kan, nggak Nggak lagi sakit lah diare, nggak pokoknya. sakit. Tapi jalan dikit udah ngos-ngosan. Itu nggak bugar. Nggak bugar, makanya kita mesti bikin bugar juga. Jadi sehat belum tentu bugar, Belum tentu. tapi kalau bugar itu udah pasti Insya Allah. sehat gitu kan. Dan hari ini seperti biasanya Ya. di segmen 3 nanti boleh tanya pemirsa, itu enaknya dari Halo Dokter itu bisa nanya langsung sama orang yang betul-betul kompeten buat jawab. Betul banget. Siapa aja yang bisa ditanya? Karena kita mau ngomongin soal bagaimana menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh, selain dari kita ngomongin olahraga tadi, kita mau ketemu sama para pakar yang ahli ngomongin soal herbal. Oke, yang spesial hari ini adalah Ada Bapak Irwan Hidayat. Nah ini, beliau adalah Presiden Direktur PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. kalau kebayang Sido muncul, kebayangnya apa? Iya banyak macam-macam dong suplemen. Satu aja pengen tahu. Satu tolak angin. Oh lah, ya udah yang kalau begitu pasti. ya. Kayaknya udah nempel di kepala kayaknya ya. Heeh. Nah tambahannya ya pemirsa ada satu lagi. Dokter ini agak spesial juga. Ya. Dokter silahkan, dokter. Ada kandidat ya. ada kandidat Dr. Ingrid Tania MSI. Beliau adalah Ketua Umum PD POTJI. Apa tuh? Jadi ada perkumpulan dokter pengembang obat tradisional jamu Indonesia. Asik. Panjang banget yang ya. udah sempet kirim-kirim DM lewat IG kita, nanyain sekali-sekali dong ngomongin yang gampang-gampang ditemukan di rumah, Iya. jamu yang memang asli Indonesia. Hari ini kita bahas. Yes. Telepon nanti di segmen 3, teleponnya 5743476 atau pakai 021 5743478 buat di luar Jakarta, plus IG kita ya. Tinggal diketik aja tuh pertanyaannya di DM ke @haldokter.tvri. Kita jeda sebentar, kita akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana pemirsa. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik.
Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Dan hari ini kita bakal ngobrol asik karena mau ngomongin soal herbal-herbalan nih. Betul, ada presidennya PT Sido muncul Yes. plus sama Dokter Ingrid. Oh oke banget, ini kita kalaunya dapat dua-duanya nih asik banget Kita nih bakal satu ngupas nih frame. soal jamu, soal herbal. Nah ini dia. Halo Pak Irwan. Pagi Pak Irwan, Dokter Selamat pagi, Ingrid. Dokter Ingrid. Iya, rame banget ya, udah kayak mau Silahkan. seserahan tau gak sih? Iya, kayak lagi lamaran gitu. Silakan Pak. Silakan Pak. Apalagi sebelah saya Pak Dokter. Kenapa tuh? Ini spesial banget, manis banget nih pakai jeruk mandarin. Iya, jeruk mandarin. Kayak Nawar makanan mentang-mentang. aja. Langsung Antara kesana. muji sama ngeledek tuh emang Sama tipis nyepet banget tipis. memang. Muji lah, jeruk mandarin. Terus mau ngapain di situ? Udah dong, udah diantar kan. Iya, kenapa lama-lama? Kan ditunggu bukan per durasi, per episode. Iya. Jadi bisa jadi bintang iklannya Bapak. Semua diusaha. Kok udah begini ya? Tuh, Nanti makasih. jadi pohon herbalnya ya. Oh, iya. Mau nggak? Ya udah aku balik lagi Dok ya. Iya, iya, thank you Dok. ya. kasih ya yang model begini. Pak Irwan sehat Pak? Kita udah lama nggak ketemu ya Alhamdulillah, Pak? sehat. Sehat ya Pak ya. Pak, pengen nanya dulu Pak. Selama COVID 2 tahun lebih, kebagian di booster sama COVID nggak Pak? Oh iya, iya. Dapat Pak, Kena COVID-nya maksudnya, Pak? kena COVID gitu. Kena COVID iya, iya. Dokter Ingrid, Alhamdulillah tidak sampai sekarang, semoga tidak. akhirnya Dok, ya. nggak pengen nyobain, Dok? Jangan. Ya, kenapa saya tanya? Karena kebanyakan yang hadir ke sini sih udah nyobain COVID. Kita berdua juga sempat, apalagi Dika 2 kali. Jangan-jangan emang doyan dia. S2, iya. Jadi kita mau tanya mengenai, kita ngomongin sih kesehatan dan kebugaran. Tapi Pak Irwan kita mau tanya dulu berhubungan dengan jamu herbal asli Indonesia. Sebetulnya seberapa jauh sih penerimaan masyarakat sama jamu itu sendiri? Sebelum ke Dokter Ingrid ya. Yes. Karena sebenarnya kan ini punya kita Pak. Kita harusnya bangga dong sama yang punya kita gitu. Tapi penerimaannya gimana sih Pak sejauh ini? Oh iya, kalau bagus. Jadi kalau dibandingkan tahun 70 ya, waktu pertama kali saya kerja itu kira-kira jamu itu 1% aja nggak ada dibandingkan obat-obat farmasi. Oh, Nah sekarang 10%, kan itu ada peningkatan Iya. 10, apalagi kalau ditambah bahan-bahannya bisa 20-30%. Tapi masyarakat yang menggunakan itu maksudnya 10% yang menggunakan atau cuman yang tersedia nih Pak? Maksudnya? Oh iya, Yang beredar. menggunakan. Yang menggunakan. Dan kelasnya juga meningkat. Maksudnya kalau dulu itu masyarakat Menengah yang ke bawah gitu, Pak? Di desa, di pedesaan. Sekarang itu kalangan akademisi, ya, dunia kedokteran, Iya, itu juga sudah sudah Nah, mulai ini baru saya menerima. tanya. Katanya dokter juga banyak yang menggunakan produknya Bapak, betul Pak? Ini karena maksudnya Oh, ya. Bapak di endorse dikasih makan ya, akhirnya zaman sekarang gitu kan ya. Iya. Oh dia juga gitu Enggak. Pak, di endorse mulu Pak ya. Ya ini kan kamu berdua dokter, itu Pak kamu sendiri minum enggak? Ya minum sih, Ayo, minum. udah, gini. Emang Pak, anget soalnya enak gimana gitu kalau kita minum. Apa jahe ya? Ya, macam-macam. Oh macam-macam. Jadi gini Pak, pada dasarnya bahwa kedokteran aja, kesehatan itu udah nerima produknya ya Pak ya. Iya. Udah nggak sesusah dulu dong Pak berarti masuknya. Oh enggak, jauh dibandingin dulu itu 1%. Bahkan saya pernah membuat seminar di 39 fakultas kedokteran. Itu kan berarti sebuah penerimaan. Iya, betul. Oh diterima untuk bikin Ya seminar. minimal fakultas kedokteran pengen mengerti lah. Ingin mengkaji Seperti juga ya, apa Pak sih? ya. Iya, Dan benar. hasilnya Dokter Ingrid. Ingrid. Dokter Ingrid yang namanya PD Podji ini udah berapa lama? Jadi PD Poji itu resminya berdiri tahun 2019. Baru ya dia. Baru Iya. 3 tahun dong. Itu siap-siap menuju pandemi apa gimana jadinya? Kan waktu itu belum tahu kita bakal pandemi ya. Cuma memang awalnya kami itu komunitas-komunitas dokter secara tidak resmi nih senang dengan jamu, senang dengan herbal. Kemudian ada yang tergabung dalam saintifikasi jamu. Nah, saya juga waktu itu jadi ketua 2 Asosiasi Dokter Saintifikasi Jamu, tetapi itu komunitas yang sifatnya tidak resmi lah ya. Tidak resmi. Seperti Tapi paguyuban. Tuh. Dokter Ingrid sendiri nih asalnya gitu ya, memang pengguna jamu kah? Gitu ya? Atau tukang jamu mungkin dulu? iya, Oh enggak ya, oh, beda lagi ya? lain lagi Beda lagi, gitu iya, ya. iya. Atau gimana tuh awalnya? Atau berangkat dari orang Jawa, biasa dari Iya. masih kecil orang emang tua. dikasih jamu gitu atau gimana? Justru saya awalnya dulu banget bukan pengguna jamu, bahkan mungkin termakan doktrinasi gitu Apa ya, tuh semacam doktrinnya? doktrinasi bahwa jamu itu bisa berbahaya untuk liver, untuk berbahaya untuk ginjal ya. Itu yang bilang siapa dok awalnya? Apakah kalangan akademisi atau mitos-mitos yang beredar? Apa Waktu gimana? itu kalangan akademisi Oh, iya? memang, waktu saya masih jadi mahasiswa.
Kemudian setelah lulus, saya PTT. Kebetulan PTT-nya cara lain di suatu klinik BUMN, di mana pasiennya sebetulnya pendidikannya tinggi ya, kalangan yang memiliki pendidikan tinggi, dan ternyata mereka lebih suka sama herbal. Sering minta diresepin herbal. Nah saya pikir, saya nggak tahu apa-apa soal herbal ya, saya pikir gitu. Baru saat itu saya mulai belajar sendiri ya, dan untuk itu saya juga mencoba dari membaca, kemudian juga mulai minum jamu, akhirnya seneng ya minum jamu, terus mendapatkan manfaat. Waktu itu manfaatnya yang paling saya rasakan adalah tubuh lebih segar, lebih bugar, terus keluhan seperti premenstrual syndrome ya, PMS itu berkurang. Itu sangat amat berkurang sampai tidak terasa. Jadi nggak marah-marah dong dok kalau gitu dok? Iya. Waduh. Dok, jadi waktu itu dok udah kenal sama Pak Irwan belum dok? Di Waktu itu 2019. Oh belum. 2019 sudah. Udah ya, waktu pas PT Poji ini berdiri iya. ini udah kenal sama Pak Irwan. Udah, Jadi maksudnya sudah bersinggungan terus sama jamu. Iya. Pak Irwan tadi tuh ada kata-kata yang bagus banget ya dari Dokter Ingrid. Sempat kemakan cerita bahwa sebetulnya yang namanya herbal ini merusak hati dan merusak ginjal. Pak, itu salah satu yang harus diperangi kemudian jadi maksudnya kendala paling besar nggak sih Pak? Oh iya, menurut saya itu aflatoksin ya yang dimaksud ya. Aflatoksin itu memang ada di rimpang-rimpang. Maka itu di rimpang tuh apa Pak? rimpang itu temulawak, Pohon-pohon yang ada di kemarin dalam famous ya, tanah pohon-pohon itu. ya. Semua yang ada di dalam tanah itu kan biasanya berjamur kalau tidak diproses ya. Iya. Kemudian menghasilkan jamurnya Aspergillus flavus, menghasilkan aflatoksin. Nah itu yang ditakutin dunia kedokteran. Iya, iya. Bahkan di kacang segala itu semua ada. Ada sebenarnya Ada di bawah ya. dari Ya, tanah. iya. Ya. Maka itu bagaimana untuk meyakinkan, untuk merubah pandangan. Bab yang paling sulit adalah kalangan dunia kedokteran. Itu dia. Nah itu yang pertama. Maka itu saya pergi ke 39 fakultas kedokteran, kemudian Untuk meyakinkan nih Pak bahwa ya sebetulnya- untuk meyakinkan dan minta supaya supaya ikut Didukung. partisipasi, Hmm. meneliti. Kalau saya sendiri kan cuman punya 2 keahlian, 3 mungkin. apa aja Pak akhirnya? Tolak masuk angin, pegelimu, sama panas dalam. Oh gitu. Cuma 3. Maka itu kalau sekarang ini untuk lebih meyakinkan, itu di setiap batch kami melakukan 5 tes. Yang pertama adalah logam berat, pestisida, Iya. pupuk, yang keempat aflatoksin, dan yang kelima halal, pakai PCR. Halal. Jadi semua produknya sudah muncul pasti Udah lolos dari bebas 5 yang itu. Iya, Oke, kita aman lah punya pastinya Pak ya. sertifikat analisa setiap batch. Oke. Oke. Nah, setelah Untuk meyakinkan toh, kalau enggak kan tetap aja ya ini kan penjual sih mesti bilang bagus-bagus. karena yang jual pasti ngomong dong kecapnya nomor 1 gitu ya Pak Iya, ya. iya. Tapi gini pemirsa, pasti pertanyaan semua orang adalah mungkin jamunya Pak Irwan ini lain ceritanya ya Pak ya, cara pembuatannya. Tapi kan jamu bukan cuman jamunya Pak Irwan. Iya. Herbal bukan herbalnya Sido muncul saja. Nah herbal yang lain tuh seperti apa? Sama pertanyaan dokter Ingrid gini loh dokter Ingrid, kita kalau misalkan kalau yang beli udah jadi yang ekstrak lebih gampang kali ya ketahuan kan ingredients-nya. Kalau yang kita bikin sendiri, yang Rebus sendiri direbus-rebus gitu itu kan? maksudnya apakah itu kemudian bebas-bebas semua itu? Apa kalau barangkali kalau kita bikin sendiri bermasalahan jadi banyak pertanyaannya pemirsa. Ya. Nanti ya pemirsa ya. Dan ada lagi juga sebenarnya Kak, yang pasti banyak ditanyakan. Itu yang namanya obat herbal, khasiatnya bisa dibandingin nggak sama obat-obatan yang farmasi? Itu juga pasti jadi Food pertanyaan. supplement lah ya, food Iya, supplement farmasi makanya ya. kenapa abis ini boleh banget nelfon nih kemari ya segmen 3 di 5743476 atau yang luar Jakarta pakai 021 5743478. Yes. Boleh juga via Instagram, diketik aja tuh di DM di @haldoktertvri. Tapi halo dokter karena sehat itu Asik. asik. Pemirsa membahas mengenai menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh di Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Tapi memang hari ini kita kaitkan dengan yang namanya jamu atau herbal Yes. yang memang asli Indonesia dong. Pertanyaan jadi banyak ke Dokter Ingrid, tapi jangan lupa Anda juga boleh nanya loh, langsung Bener telepon aja banget. ke sini ya. Oke, Dokter Ingrid, kita balik ke pertanyaan yang tadi. Iya. Oke ya. Bahwa kemudian kalau Pak Irwan punya sih udah jelas deh, yang namanya pabrikan itu kan jelas. Ingredients karena ekstraksi. Yang kita bikin sendiri itu gimana tuh?
Nah, kalau bikin sendiri itu kan istilahnya jamu segar ya. Memang perlu pengetahuan yang pertama. Perlu punya keahlian gitu. Iya, Nggak sembarang masak pengetahuan, berarti, Dok, ya? keahlian untuk memilih bahan bakunya. Jadi misalnya kita pilih rimpang-rimpangan atau empon-empon yang organik gitu ya. Kalau organik kan udah pasti nggak ada pestisidanya. Oh, udah Itu pestisida aja. iya. Tapi kan aflatoksinnya masih ada dong. Nah, itu kemungkinan masih ada, tapi sebetulnya kecil sih kadar aflatoksin di dalam rimpang-rimpang yang di tanah Indonesia ya. Yang sampai menyebabkan permasalahan Iya, gitu. Iya. Oke. justru yang sering menyebabkan permasalahan, misalnya nih gangguan fungsi liver misalnya itu Iya. seringnya karena takaran yang tidak tepat. Jadi takaran yang terlalu tinggi. Dokter Ingrid, Iya. saya tuh paling pusing kalau orang gini misalkan 5 lembar daun sambiloto misalkan gitu ya dok ya. Kan pengen tanya, Lembarnya segede gede, apa yang kecil gitu. gitu. Iya, kalau lembar triplek gitu kan gede ya Iya lembar kan triplek. sama semua ada ukurannya. Anggaplah misalkan juga sudah sama ukurannya. Terus misalkan gini ditanam di rumah saya, ditanam di rumahnya Dika kan Iya, beda dong beda. pasti. Iya, jadi gini, takaran yang paling tepat sebetulnya dengan satuan seperti gram misalnya. Iya. Ya, kalau untuk bahan segar itu biasanya gram. Timbang, jadi kalau ya, bisa ditimbang. Kering Timbang. apa dalam segar? ada segar, ada kering, dan masing-masing takaran bisa berbeda. Waduh. Jadi misalnya sambiloto, sambiloto itu kita untuk satu takaran sekali minum, untuk yang sambiloto segar itu sekitar 10 gram sampai 25 gram itu aman ya. Oke. Itu yang segar. Kalau yang kering itu biasanya antara 2 gram sampai 5 gram. Jadi langsung sedikit nih jauh karena iya, udah jauh karena iya. sudah menyusut, udah hilang Artinya kadar airnya. sebenarnya dok lebih safe kalau kita beli yang udah jadi dong, udah kemasan atau sudah ditakar gitu. Mendingan beli punya Pak Irwan aja gitu misalnya. Iya maksudnya, Atau karena gimana? kan tadi kita kan nggak semua punya timbangan di rumah. Jadi begini, kalau timbangan sebenarnya murah Iyalah, ya, timbangan timbangan Ya, dapur, Pak, kalau timbangan timbangan dapur. posyandu gimana kan susah. lain. Oh, beda lagi. Terus Harus modal dong, modal ya, modal. Kalau kita mau buat sendiri yang segar, itu kita saya sarankan memang sepertinya wajib lah punya timbangan. pokoknya nggak ada cerita yang 5 lembar udah Iya. nggak pakai lah. Kan Kita gram pakai sih. gram Iya, gitu ya. karena kalau kadang ada takaran segenggam, lu genggaman Genggaman siapa? siapa? Iya. Genggaman saya kecil ya, Iya. genggaman dokter Dika besar ya, jadi beda. Iya. Kemudian alat untuk menyiapkan rebusan jamunya, seperti panci atau kuali, itu nggak boleh yang dari bahan logam. Jadi, Kenapa, Dok? Karena nanti dikhawatirkan ada interaksi antara logam Aduh. dengan Pantes senyawa aktif tidak, di dalam tidak herbal. sesederhana yang kita bayangkan gitu ya. Kalau misalkan zaman dulu mungkin mereka malah udah ada apa ya? Udah ngerti oh pakainya yang kuali Ya. kuali Iya. gitu ya. Jadi nggak pakai yang gitu. Tapi kalau kita kan nggak ngerti. Taunya yang paling gampang-gampang aja. Dok, tapi sejauh ini pendapat kan udah banyak berubah sekarang. Kalau kata Pak Irwan tadi udah banyak yang menerima. Kalau dari dokter betul nggak seperti itu? Betul banget sih. Jadi sebenarnya sebelum pandemi itu sekitar tahun 2000-an itu sebetulnya sudah semakin banyak kalangan masyarakat yang menerima ya dari yang pendidikan tinggi ataupun dari kalangan kesehatan, Setelah kedokteran. pandemi, kan pandemi itu bikin rame sebetulnya. Nah, setelah pandemi malah semakin populer herbal itu sebetulnya. Kita Semakin tanya Pak banyak Irwan. peningkatannya. Betul nggak Pak Irwan? Setelah pandemi malah kemudian barangkali penjualan lebih bagus gitu Pak? Pas pandemi terutama. Pas pandemi. Ya, mungkin karena bingung ya. Orang kalau bingung semua di mana? Semua dibeli ya Pak? Oh iya iya iya. Apa aja dibeli. Dikasih tahu apa aja pokoknya dibeli. Akhirnya Itu ya karena masuk. semua bingung dalam keadaan nggak tahu jalannya apa. Ya Oke. memang benar meningkat. Ya, tapi aku penasaran sama dokter Ingrid nih dok. Kita nih kan sebagai dokter gitu ya, dididik dengan menggunakan prinsip Obat. western gitu kan kedokteran barat. Jadi kalau ngeliat kurikulum kita nih jarang sebenarnya yang emang udah ada kurikulum kedokteran herbal. Dok mau nanya dong, ini apalagi kan dokter kan di PD Podji ya, memang khusus untuk herbal. Gimana sih tanggapan sejawat gitu ya? Ada nggak sih mungkin yang dalam tanda kutip memandang sebelah mata gitu? Iya, agak mengejek lah. Iya, gitu agak maksudnya. ngenyek lah gitu. Apa sih emang herbal? Karena kan memang kita bisa pakai obat-obatan farmasi gitu kan. Iya. Dari segi khasiat gimana sih dok sebenarnya dok? Iya, mungkin pertama-tama saya tanggapin dulu yang tadi Mengejek. ya, apakah diejek atau Iya, apa. iya, iya. Sebetulnya memang ada lah, tapi saya lihat semakin berkurang Kesini, ya, gini makin semakin sedikit. kesini semakin sedikit yang memandang sebelah mata ya. Oke. Malah kalau kami mengadakan acara edukasi seperti webinar buat dokter ya, pertemuan ilmiah,
itu pesertanya banyak. Makin banyak. Sejalan dong sama Pak Irwan. Pak Irwan Iya. bikin 39. Iya, jadi bahkan kita pernah bikin webinar rekor waktu itu 4.000 Itu peserta. dokter semua, tenaga kesehatan. Dokter dan tenaga kesehatan, tapi dokternya pun sudah sampai 1.000 lebih yang hadir, Yang ikut, iya. yang ikut. Oh, Bahkan baik. kami membuat serial virtual workshop buat para dokter ber-SKPID. Itu banyak peminat Pesertanya, dokter, dari oke. dokter-dokter spesialis pun banyak yang ikut, sampai yang guru besar pun tertarik untuk Oke. Nggak kepengen belajar. sekalian dijadikan salah satu mata pelajaran untuk Iya, biar kedokteran jadi masuk gitu. kurikulum maksudnya, Iya. Dok. Nah, itu kita memang sudah lama usulkan sebenarnya. Sejak awal pendirian kita 2019, kita rutin sih ya mengadakan semacam komunikasi atau dialog. Audiensi lah ya. Dialog juga, kita bikin dialog nasional 1, dialog nasional 2. Itu salah satunya agendanya adalah supaya di seluruh fakultas kedokteran di Indonesia itu ada kurikulum inti Iya, tentang seenggaknya herbal. tahu lah jahe Iya. itu apa sih Betul. manfaatnya Nah, gitu. tadi ngomongin soal manfaat, Dok. Bisa disandingkan nggak sih khasiatnya gitu, Dok, antara obat herbal dengan obat yang farmasi? Atau mungkin ada ini, Dok, materi? Nah, sebelum telepon dulu ya. Baru materi. Pas banget nih ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, halo dokter. Dengan siapa di mana? Halo. Wah, Suaranya belum sepertinya terdengar. televisinya Pak bisa Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Dokter, Bu Dokter, Pak Herlan dari Bandung. Oh iya Baik, Pak silakan, Herlan. Pak. Mangga Pak. Silakan Pak. Ya Pak, mungkin TV-nya bisa dikecilkan aja Pak, atau dipinjamkan ke Ya, tetangga kalau dulu. obat kimia itu ada kadaluarsanya. Apa kalau jamu ada tidak ada? Oh, Yang oke. kedua, ramuan jamu apa untuk kebugaran olahraga. Yang ketiga, Kebugaran musim haji. Sekarang banyak hewan kurban yang sakit. Betul. Apa ada jamunya? Tidak ada. Oke. Waduh, Demikian. pertanyaannya Lengkap panjang sekali. Pak. Terima kasih ya Pak Irwan buat pertanyaannya. Yang pertama, langsung aja nih ke Pak Irwan. Pak Irwan, Ya. kalau jamu ada kadaluarsanya nggak Pak? Ada, jadi sebelum diproduksi pertama kali kami melakukan R&D. Oke. R&D, kemudian R&D ini salah satu R&D-nya adalah menentukan tanggal kadaluarsa. Oh. Jadi di setiap produk itu bisa dilihat. Itu ketentuan pemerintah kok. Iya, Jadi kan semua memang- perusahaan jamu melakukan hal yang sama. Oke, itu kalau yang memang diproduksi rapi. Kalau yang bikin segar-segaran begitu, ya tiap mau minum ya dibikin dulu Dibikin aja dulu. gitu ya Iya. Dok. Ya, jangan 24 aneh-aneh. jam dia udah tidak bisa dikonsumsi. 24 jam ya Pak Iya, Herlan, kalau bikin dalam- yang pakai seger-seger itu nggak bisa. 24 jam nggak usah taruh di kulkas, barangkali nggak bisa ya Di Dok? kulkas bisa 3 hari. Oh, 3 hari. Tapi gini Dok, banyak juga yang bilang bahwa katanya ini terlepas dari ingredients-nya atau komposisinya, madu. Katanya itu kalau madu asli itu nggak pernah expired. Itu kata orang. Bener apa nggak Dok? Sebetulnya kalau madu betul tidak akan expire ya, tidak Oh, iya? akan kadaluarsa asal Asal sendirian gitu ya. asal tempat atau kemasannya memang betul-betul steril. Kemudian Oh. tidak ada faktor pengganggu seperti kelembapan udara dan sebagainya. Dan Jadi tidak, tetap harus tidak dicampur ada- kan Dok? Iya. Waktu dicampur sama barang lain atau ingredients lain Iya, ceritanya kan iya. udah Nah pasti. itu tetap Iya. harus ada kadaluarsanya. Pak Irwan bermasalah nggak dengan madu Pak? Enggak, madu itu kan salah satu pengawet. Iya. Yes, Jadi manis kan, manis, yang, asin semua gitu yang ya. dicampur dengan gula itu pengawet. Iya. Ah, Tapi bukan berarti kemudian tidak ada kadaluarsanya, tetap saja begitu dicampur lain cerita ya Pak. Ya tetap pokoknya ada yang penting kadaluarsanya. aturan Badan POM itu sebelum melakukan produksi, sebelum diizinkan, udah tahu tanggal kadaluarsanya dia tahan berapa lama. Itu ada aturan dan semua perusahaan jamu mengikuti aturan itu. Nah, ini Oh, Pak Herlan ada belum ini. selesai, udah telepon lagi sebentar ya Pak ya. Oke, kita teruskan dulu. Ya. Halo pagi, halo dokter, dengan siapa di mana? Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, ini suaranya masih terdengar suara Iya saya nih. loh, Bapak, Ibu. Halo. Mungkin suara televisinya dikecilkan, Iya. Bapak Ibu dari siapa? Di mana? Halo, Ah. halo, Ya, nah, masih Pak berdiri dengar lagi. Bu, halo, Ya, Silakan Ibu, dari siapa di mana Ibu? halo, Ya Bu, halo. ya Bu, silakan. halo, Bu, Ya, Ibu halo. silakan pertanyaannya Bu. Nanti namanya kelihatan. Ya, Silakan Pak. Bu. Bu. Oke Bu. Ibu. 3, 2, oh nggak ada. Ah, ya, nggak gitu. Nggak gitu, nggak gitu. Ayo Bu. Coba TV-nya Halo, dikecilin Bu Assalamualaikum. layarnya. Suaranya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu mau Bu, tanya. aku mau bertanya. Silakan.
aku tekan darah tinggi 220 per 120. Wah, tinggi ya? Aku nggak bisa gerak. Ya. Terus aku setiap hari aku makan jeruk sama gula sedikit sama lidah buaya. Ya, terus. Apakah itu aku aman dengan tekanan aku dari itu? Oke. Saya Bu, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Terima kasih Nur. Bu Nur ya, Bu Nur Kita- dari Ponorogo. Tadi Bu Nur saya simpan dulu. Antriin dulu ya. Antriin kalau dulu gitu ya Bu ya. Kita mau ngomongin menanya kalau untuk olahraga. Pak, kalau Pak Irwan ada Pak jamu untuk kebugaran buat orang yang Olahraga. olahraga? Ya ada, maksudnya kalau jamu itu diminum supaya lebih bugar. Ya kalau ditanya gimana kok bisa bugar? Ya dia melancarkan peredaran darah dengan Iya. baik. Itu tahu logikanya kan gitu. Kayak ginseng gitu mungkin dok juga banyak ya katanya dipakai untuk stamina. Betul, betul. Iya. Jadi selain ginseng, kita punya sebetulnya tanaman obat yang asli Indonesia yang bisa untuk stamina, Apa, Apa tuh dok? tuh? yaitu temulawak, ya. Oh. Kemudian lengkuas. Lengkuas. Iya, kemudian Nggak ada kunyit lagi dok, nggak tambahin kunyit dok. kunyit juga, tetapi lebih banyak yang sudah dipakai dari zaman dulu Iya. itu adalah temulawak. Kemudian iya sih. Kalau diteliti lengkuas itu temulawak. kan kita pakai buat masak biasanya. Buat rendang biasanya. Kok rendang, ayam goreng lengkuas yang lengkuasnya Aduh, banyak iya. gitu misalkan. Aduh, lapar Itu nih. masih ada manfaatnya nggak? Setelah digoreng, dimacem-macemin gitu maksudnya. Kalau digoreng tentu akan sangat berkurang ya manfaatnya. Jadi Oh, memang oke. seharusnya direbus kemudian airnya kita minum. Jadi bisa kita buat ramuan yang terdiri dari Temulawak sama jahe. lengkuas Jahe gitu. itu juga stamina Oh, jahe ya. juga termasuk Terutama jahe merah, Merah. kalau kita pengen dapat senyawa aktif yang lebih banyak ya gingerol Oke. sogaolnya. Tetapi jahe gajah yang ada di dapur juga bermanfaat juga. Bukannya jahe emprit biasanya gitu ya, bukan ya? Bisa Itu apa? jahe gajah, jahe emprit atau jahe merah. Sebenarnya semua itu bisa kita pakai. Oh jahe itu ada banyak ya? Saya Iya. baru tahu. Tenang, saya juga nggak tahu Oh, iya, apa iya. ya. Kita bukan Puluhan, dokter puluhan. Ingrid. Kenapa? Jahe hijau, jahe kuning. Kalau di Australia ada ginger garden. Wow, Iya. khusus jahe ya? Yang ada Tapi di si yang paling juaranya adalah si jahe merah. Iya, karena gingerol sogaolnya itu kadarnya yang paling tinggi daripada jahe yang lain. Oke. Tetapi bukan berarti jahe gajah dan jahe emprit itu tidak bisa kita manfaatkan, tetap Bisa, bisa. cuman gitu. nggak lebih sedahsyat sedikit yang satu ini. sedikit Ya, sih. oke, oke, gitu. oke. Nanti Ibu Nur pertanyaannya belum kita jawab, Iya. termasuk juga tadi ada Pak nggak Helan sih juga belum jamu selesai. buat sapi misalkan Nah, begitu ya. itu dia. Nanti kita jawab setelah ini ya pemirsa ya. Ya masih boleh nelfon juga sih ya, walaupun antriannya Boleh, panjang boleh. ya di 5743476 atau yang di luar Jakarta pakai 021 5743478 atau juga boleh via Instagram di @haldoktertvri. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Masih ngebahas soal herbal nih, yang seru Betul. banget ya pastinya. Kita kaitkan dengan kesehatan dan kebugaran. Iya. Tapi pertanyaan udah banyak dan masih boleh telepon ke sini juga. Iya. Tapi kita selesai dulu pertanyaannya Pak Antriannya Herlan ya. panjang. Oke. Pak, ada pertanyaan yang bagus juga sih Pak. Ada nggak sih jamu? Ini kan Bapak kan samanya jamunya taunya buat manusia. Iya. Ada yang jamunya untuk barangkali hewan kayak sapi gitu Pak? Oh ya, sebenarnya sekarang kami nggak buat jamu untuk hewan. Tapi dulu pernah buat gitu Pak? Pernah Oh, iya? dulu zaman tahun 70-an, 80 gitu. Itu untuk apa Pak tujuannya? Ya, kalau orang sehat kan suka makan, makanya jamunya buat orang hewannya tuh suka makan. Biar gemuk maksudnya. Nggak, peredaran darahnya membaik gitu. Oh. Yang penting suka makan. Iya, Terus iya, iya. ya isinya ya bangsa temulawak, ya seperti itu untuk memperbaiki liver dan Jadi lain-lain. hampir sama isinya. Iya, ginger, jahe Jahe supaya juga. hangat tubuhnya. Iya, iya, iya. Tapi sampai sekarang udah nggak dipakai lagi Pak. Tapi kalau misalkan nih Pak, apa yang Bapak produksi kita kasih nih ke hewan kita, Bisa nggak masalah kan Pak? Oh enggak, anjing saya juga minum tolak angin sih kalau Yang masak. bener Pak. Supaya nggak Bener, masuk bener. angin anjingnya ya. Benar, iya. Karena pokoknya kita kenapa nggak buat jamu hewan itu sebab kita itu mau spesialisasinya ke manusia. Iya, iya, Oh, Oke, iya. tapi bukan berarti kalau dikasih ke hewan bermasalah tidak. Enggak. Betul ya dok Bagus. ya, jadi cocok ya dok ya. Iya, jadi memang jamu untuk hewan itu sebenarnya ada dan itu banyak diteliti di IPB sebetulnya, kedokteran hewan IPB dan ada juga di Kementerian Pertanian itu ada. Betul, ya. Dan jamu-jamunya itu sebetulnya tidak sebatas untuk membuat si hewannya jadi nafsu makan, jadi badan lebih enak, peredaran darah lancar. Tidak hanya itu, Bisa tetapi daya tahan sebagai tubuh. pengganti antibiotik.
Oh, hebat banget. Dan pengganti antivirus juga, karena kan hewan-hewan itu juga sering terkena penyakit-penyakit virus dan bakteri. Mungkin pemirsa di rumah tahu kali barangkali kalau ayam itu sering sekali ya ayamnya supaya nggak sakit dikasih antibiotik. Iya. Itu kan bermasalah untuk kita nanti yang Iya. makan ayamnya. Ternyata ada nih herbal-herbal yang bikin si ayam ini bisa lebih sehat, lebih tahan terhadap penyakit begitu. Iya, betul. Dan Makanya ada pakainya istilah jamu. ayam organik. Kalau misalnya dok buat stamina, karena contoh gini nih, kuda nih. Kita kan olahraga kuda kan ada tuh kuda juga mesti kuat dong. Ada nggak kira-kira yang bisa dikasih ke kuda gitu ya biar kuda jadi gacor gitu. Jadi bener-bener lari nonstop Ya, gitu lah. sebetulnya sama aja bahannya dengan manusia. Tadi, Bisa dikasih temulawak. temulawak, Bisa dikasih jahe. pegalinunya Pak Irwan kali jadi Oh iya bener jadi nggak pegel-pegel kudanya ya. Pada dasarnya gini, si anjingnya Pak Irwan yang dikasih nggak masalah kan Pak? Dia suka-suka aja kan Pak? Ya. Atau dicampur? Kepedesan aja dia ya. Oh iya, Kasihan. jahe. Kasih kecap kali Pak biar nggak terlalu pedes ya. Nggak bisa ya. Ya, kalau kepedesan jahenya Tolak dikurangi. angin kan Jahenya Pak ya? itu bukan minnya. Minnya. Karena iya. kalau tolak angin itu jahenya dikit karena jahe yang terlalu banyak itu membuat iritasi. Kadang-kadang membuat iritasi Ya kalau lambung. terus-terusan ya kayak orang makan ronde aja coba. Iya, Coba iya. tiap hari makan ronde, pagi sore pasti sariawan. Oh, tapi kalau kayak tolak angin yang warna biru tuh Pak, itu kan kayaknya lebih banyak jahenya ya? Oh enggak, Enggak. itu mengandung valerian. Oh, gitu. Agak angetnya lebih berasa soalnya. Jadi Valerian kayaknya itu ini banget ya. Saya penikmat pengguna ya, soalnya, penikmat ya, iya, penikmat, iya, penikmat, ya. Oke, tadi ke Bu Nur. Kalau Bu Nur nanya kayaknya ke dokter Ingrid, karena dia udah ngomongin mengenai hipertensi. Penyakit hipertensi betul. Tapi kok dia makannya kok jeruk terus Tadi apa ya? Jeruk Jeruk pakai sama aloe vera ya, lidah Iya, buaya. lidah ya? buaya Aloe benar vera sama lidah juga. buaya. Ya, sebetulnya yang sudah diteliti itu yang lidah buaya. Ya, Oh, benar untuk, berarti ya? Ya, untuk menurunkan tekanan darah. Ya. Tapi bisa nggak sih kita ngerok sendiri gitu maksudnya, Dok? Sebetulnya bisa sih, Nggak bisa, apa-apa? bisa boleh, asal memang tahu ya cara membersihkannya, Itu loh, ilmu. ngeroknya, ya atau ya kalau mau aman ya ekstraknya ya, tentunya Nah, itu. beli ekstrak lidah buaya, atau sebetulnya ada pilihan herbal yang lain untuk menurunkan tekanan darah, Oke. Apa tuh, Dok? misalnya seledri, Timun dok. kumis kucing, Seledri, ya, timun betul. bisa juga membantu. Mana yang paling kuat, Dok? Antara aloe vera, seledri, atau misalkan kayak ketimun, Kadang mana? bawang putih malah dok, kayaknya Nah, dimakan bawang putih bulat-bulat. juga, ya. Jadi sebenarnya hampir mirip sih bagaimana Kekuatannya. kemampuan herbalnya itu dalam menurunkan tekanan darah. Artinya begini, kalau herbal itu kan tidak bisa bekerja dengan cepat ya, menurunkan. Dia bukan obat. Iya. Nah, itu. Jadi kalau hipertensinya masih yang mild atau ringan, sebetulnya bisa tanpa obat, cukup dengan herbal bisa. Ya. Ada patokan dok, angkanya berapa gitu misalnya? Kalau yang hipertensi ringan kan sekitar 140/90 itu masih mungkin dengan herbal saja Oke. tanpa obat konvensional. Tetapi kalau sudah di atas itu, maka yang dibutuhkan Dan adalah obat Mungkin konvensional. satu lagi yang paling penting adalah kalau dalam keadaan 170, Iya. bawahnya udah mau 110. Oh, iya. Yang harus dikejar dulu adalah gimana turun dulu supaya nggak kena betul. stroke. Iya. supaya Karena nggak kena permasalahan herbal itu lain. lebih bersifat menstabilkan, maintenance. Oke, gitu ya. itu dia tuh. Jadi Banget ya. butuh baik- waktu lebih lama. Betul, begitu kan butuh ya. waktu untuk efektivitasnya itu butuh waktu yang lebih lama. Nah, satu lagi dok, apakah kemudian tiap orang punya sensitivitas yang berbeda? Misalkan kayak gini, saya tuh minum jus apel campur seledri Seledri, aja, saya langsung pusing setelah itu. Karena Karena ternyata drop. tensi saya ngedrop gitu misalkan. Nah, Padahal minumnya juga nggak banyak-banyak amat begitu kan sebetulnya. Atau barangkali misalnya saya sama Dika aja beda Iya. barangkali gitu. Betul, betul. Jadi memang ada orang dengan tingkat sensitivitas yang berbeda-beda. Kayak Mbak Lula tadi minum jus seledri misalnya, tensinya ngedrop. Iya. Tapi ada juga orang minum jus seledri nggak turun-turun. Nggak turun-turun Iya, gitu bahkan kan. cuma turun paling 10 ya tekanan sistoliknya. Nah ini memang sebenarnya Variasi sama ya? aja kayak obat sih. Kan kalau di obat tuh ada istilah farmakogenomik. Genomik, ya. yes. Jadi tergantung genetika kita Iya. dalam Cocok-cocokan merespon. ngomongnya Iya, gitu sama ya. aja kalau herbal namanya herbogenomik. Oh ada juga ya. iya. Oke. Oke. Saya mau ke Pak Irwan. Pak, kalau dari Sido Muncul sendiri ada plan mau buat obat herbal khusus penyakit-penyakit yang lebih tadi seperti hipertensi atau diabetes? Atau itu, diabetes Sih, Pak? barangkali Pak. Ya kalau diabetes itu kita udah membuat. Oh, udah ada ya? Nah salah satu yang kami teliti itu adalah bagaimana obat herbal ini menjadi partner, bukan menghilangkan obat barat. Oh, kita nggak bersaing nih Nggak, gitu bukan, ya. bukan soal Kompetitor bersaing, sebenarnya. tapi kenyataan yang satu bekerja secara kemis, ya yang obat-obat barat, Iya. ya di liver, dia blocking protein atau apa gitu ya. Tapi
yang jamu ini bekerja di saluran pencernaan. Logikanya kan begitu. Jadi minum yang pahit-pahit sehingga nanti dia akan mengurangi penggunaan si obat yang chemical obat-obat ini. itu. Oke. Dan ternyata memang berhasil. Jadi kolaborasi nih mestinya gitu ya. Iya, menjadi pendamping supporter itu suportif juga ya, Dok, enggak ya, kalah, Pak, ya? enggak, pokoknya yang penting bermanfaat aja lah. Iya. Oke. Cuman masalahnya sekarang cara berpikirnya masyarakat kan begini, daripada minum obat gitu ya, Kimia. daripada minum obat kimia, kan lebih enak kalau yang minum yang herbal nih, Herbal. yang sehari-hari kita temukan. Misalkan kayak gini, bawang putih kan gampangan bawang putih gitu, tiap hari Iya. juga makan bawang putih. Cuman salah satu yang ini pengalaman saya Iya, ya, iya. orang minum obat itu dia menurut ada petunjuknya sama dokternya, diet. Oh iya, Kalau minum jamu, enggak. orang nggak diet. Jadi kayak tadi ibu tadi yang sakit Bikin hipertensi, aja sendiri. makan itu, tapi dia makan garamnya berlebihan. Coba aja Oh. dikurangin garamnya, pasti turun. Iya. Jadi gaya hidup juga Jadi ya, Pak. loh maksudnya, kadang-kadang orang anggap bahwa kalau yang obat itu berhasil banget dibandingkan gitu ya sama yang herbal. Salah satunya adalah kalau minum obat, kayaknya tahu diri banget, ngikut harus Iya, gini, harus iya. gini, harus gini. Tapi gitu kalau ya. jamu, wah ini kalau jamu makannya malah lebih hebat. Jadi Iya. jamu kolesterol, hipertensi, Iya. tapi makan garam, minyaknya banyak. Terus nanti di ujung-ujung yang disalahin jamunya Jamunya. dong, yang nggak manfaat Iya, jamunya. iya. Jadi kita mesti mengerti juga nih kalau memang makanya mesti punya penelitian barangkali ya. itu Jadi dia. bisa membandingkannya tuh jelas. Tapi yang paling penting tadi kata-katanya Pak Iran bagus tuh, bahwa kita kolaborasi barengan bersama, bukan milih salah satu sebetulnya Nah, ya. tadi ngomongin soal penelitian, Dokter Ingrid. Udah banyak belum sih penelitian yang membandingkan? Kan biasanya kan kalau saya ngeliat penelitian herbal itu dia membandingkan yang dikasih sama nggak dikasih. Nah, ada nggak yang membandingkan antara yang herbal doang sama yang kimia doang sama yang kombinasi misalnya gitu? Saya sih pernah baca nih, tapi ada harusnya ya, karena saya Iya. pernah lihat juga. Ada sih, ada. Tetapi memang sebagian besar karena tadi posisi herbal itu lebih ke arah untuk terapi suportif atau Ya, terapi komplementer. Tambahan ya, pelengkap. Komplementari ya. Jadi uji kliniknya itu memang membandingkannya antara obat konvensional Plus gitu plus ya. herbal Herbal. dengan obat konvensional Tambah saja. herbal. Nah, ternyata memang hasilnya lebih bagus yang obat konvensional plus herbal. Jadi Oke. sama ya kayak Pak Iran tadi, maksudnya Iya. dia barengan mestinya. Pendamping, gitu. supporting sifatnya. Karena bisa mengurangi efek samping dari obat Oh konvensional gitu? juga. Oh karena dosisnya berkurang? Selain itu, bisa juga karena dosis berkurang, tetapi juga efek samping yang langsung ditimbulkan oleh obat konvensionalnya. Misalnya hipertensi, biasanya kan ada obat golongan S inhibitor. ya, Efek ACE. samping tuh sering banget Batuk batuk. kering ya? Nah, herbal itu bisa Bantu membantu counter. untuk Oh. mengurangi atau bahkan menghilangkan efek samping dari batuk. Nah, Dok, tapi kan nih orang-orang yang barangkali udah biasa bikin sendiri, itu ada nggak sih maksudnya mau baca di mana atau belajar di mana lah gitu, Nah. untuk Iya. kemudian membuatnya dengan cara yang benar gitu. Nah, untuk cara membuat jamu segar itu ada beberapa buku ya dari Badan POM ya, itu bisa di-download Badan loh POM di udah- internet. Oh. Jadi ada perpustakaan Badan POM, dia sifatnya bebas, orang boleh masuk dan bisa download. Itu ada. Kemudian dari buku-buku Kementerian Kesehatan. Oke. Terus ada buku-buku misalnya Biofarmaka ya, Biofarmaka IPB itu juga biasanya rajin dia membuat buku yang dijual bebas di toko-toko buku. Jadi itu bisa diikuti. dipelajari. Bisa Ya. dipelajari. Jadi jangan bilang nggak punya ilmunya. Ada satu pertanyaan yang lewat saya yang ditanyakan mengenai keamanan jamu. Katanya kalau di warung-warung itu jadi nggak terlalu aman. Walaupun pakai jamunya Pak Irwan, bisa ditambahkan. Diracik Ya, lagi. diracik lagi Soalnya begitu. kan. Nah, kita tahu dari mana bahwa yang ini diracik tambahan pakai pokoknya obat yang tidak benar sama Iya. yang kemudian yang apa barangkali kita nggak pernah tahu. Gimana tuh Pak? Bapak banyak juga nggak Pak permasalahan di situ Pak? Menurut saya ya kan semua yang ada terregistrasi di Badan POM menurut saya itu Udah aman pasti ya Pak? menurut saya ya pemerintah kan cukup melindungi ya. Iya, iya. Saya rasa cukup aman. Cukup aman. Cuma masalahnya kalau kemudian sudah diracik, Dibentuk gelas gitu Pak maksudnya udah dari bawah. bentuk gelas gitu loh, Ya kalau udah itu- dicampur-campur. Ya udah pasti salah yang ngeracik dong. Oh iya. Iya, Berarti jadi aman- tapi kalau aman-aman untuk aja lah. membedakan mungkin nggak Pak? Ada nggak bisa Dok misalnya ngebedain ini bahwa ini kita ini dulunya diracik gitu, yang satu ditambahkan apa, yang satu nggak ditambahkan, kita bisa nggak? Dari baunya gitu kali atau warnanya misalnya. Susah. Jadi secara organoleptik atau indrawi itu sangat sulit. Ya, jadi memang kalau untuk membedakan harus tes lab. Makanya kalau kita mau memutuskan mengkonsumsi jamu di warung jamu ya kita mesti hati-hati ya. Artinya kita
tahu lah ini Cari kira-kira yang berlisensi. Iya, tapi emang ada nggak sih warung jamu berlisensi? Nggak berlisensi. Nggak ada. Nggak ada, ya. Enggak, kita juga ya. kalau kenal sama ownernya itu lebih bagus ya. Oh iya, benar Itu juga lebih ya. bagus. Atau ya beli udah. yang sudah kemasan yang sudah izin edar Badan POM ya kita Udah yakin sama kita Badan bikin POM, sendiri di gitu. rumah lah gitu. Oke. Kalau enggak yang ngomong toh sama warungnya, jangan dicampurin obat. Minta Gitu. pure, minta pure. Terus dia dipelototin pas dibikin, ayo awas iya. ya, awas Tambahin ya. nggak, Ya, tambahin bisa nggak? juga gitu. Pas Oke. diracik kita liatin. Ini kayaknya di Instagram udah ngantri Instagram nih. udah banyak Udah banget, ngantri Pak, banget nih, sebentar udah ya. menjerit-jerit Oke, minta ayo, dibacakan. Dari Ibu Rusmiati ya. Tips menjaga daya tahan tubuh dong dok, karena musim lagi berubah-ubah terus. Nah, kira-kira apa nih Pak Irwan? Mungkin ada nggak sih Pak dari sudah muncul yang memang bisa? Gini, bisa nggak ada yang diminum supaya daya tahan tubuh terjaga gitu, Iya. Pak? Ya seperti produk tolangin itu kan sudah dilakukan uji khasiat ya fase pertama ya, dia dapat meningkatkan sel T. Iya. Meskipun tidak spesifik untuk penyakit apa ya, Iya. seperti virus, tapi dia sel T-nya meningkat. Berarti kan daya tahan tubuh dong Iya. ditingkatkan Ya, di sana. terus kemudian dia tidak mengganggu hormon, menurunkan hormon atau liver, iritasi di lambung. Ada penelitiannya. Kami lolos penelitian itu. Oh, baik. Dan untuk dosisnya juga kami punya uji toksisitas. Ada dosisnya juga, jadi Iya, diikuti uji ya. toksisitas itu kan untuk nentuin dosisnya Iya. berapa. Kan segala sesuatu ya, orang bilang, wah ini tidak bagus, ini beracun. Menurut saya belum tentu. Yang beracun, tapi jangkanya tertentu, itu juga bisa bagus. Dia baru bisa berbahaya gitu ya kalau diminum dalam jangka waktu lama misalnya atau dalam jumlah yang banyak. Terlalu Saat banyak. itu kita harus tahu, mengerti. Kalau secara bebas aja kita bikin yang segar deh dok nih. Oleh-oleh Iya, lah dok, dikit Dokter dok ya Ingrid. buat teman-teman di Iya, rumah. iya. Kita bikin apa deh supaya daya tahan tubuh naik? Nah, Jangan dijawab. Iya. Supaya semua Jangan penasaran dulu. ya. Biar Jadi ini penasaran. oleh-olehnya dokter Ingrid. Kalau oleh-olehnya Pak Irwan mah jelas, beli aja udah di warung gitu Iya. ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap di Halo Dokter karena saat itu Asik. asik. Pemirsa pasti penasaran, nunggu jawabnya dokter Ingrid ya. Dijawab pasti langsung di Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Jadi kita ulang lagi, Ya. kalau sampai mau bikin di rumah jamunya jamu segar, oleh dokter Ingrid, apa sih buat daya tahan tubuh? Ya. Langsung kita keluarkan juga ya gambarnya, silahkan. iya. Nah. Saya boleh ke sana ya? Boleh. Boleh dong. Nah ini boleh. buat terutama seperti saya ya nggak bisa ngebedain jahe sama lengkuas. Jadi tadi pertanyaannya Dicium herbal. kali. Iya, bingung Herbal juga untuk gimana bedanya. menjaga daya tahan tubuh ya atau imunitas. Nah kebetulan saya menyiapkan slide ini untuk menjaga kesehatan dan kebugaran. Tetapi ini semua sebetulnya juga bisa untuk menjaga daya tahan tubuh. Karena kalau kita sehat, kalau kita bugar, pasti daya tahan tubuh kita atau Ini sih imunitas di kita rumah juga ada baik. semua kali dok. Paling Nah, nggak ada cuma cabai Jawa, Betul. agak susah kali Jadi ya. memang rempah-rempah yang ada di dapur kita itu semua bisa kita manfaatkan ya, kayak jahe, temulawak, kunyit, temu kunci, kencur, lengkuas, terus lada hitam ya, cabai Jawa biasanya di dapur nggak ada, kita bisa beli ya. Kalau punya tanamannya sendiri lebih bagus. Kalau yang herbal yang bentuknya daun-daunan itu misalnya sambiloto, pegagan, kemudian meniran juga. Oh meniran. Meniran itu tumbuh liar di jalan kadang banyak. Di kebun saya di rumah juga sering tumbuh liar, saya sering cabut dan saya Masalahnya ngerti. Rebus. Iya, Kalau kita nggak daun ngerti yang kayak ini gimana ya kita harus semua ngerti. sama aja dok, hijau juga gitu semua. Nah, yang gampang tentu yang biasa ada di dapur kan. Buat Maksudnya ini ibu-ibu. semua dicampur atau salah satu aja dipakai atau gimana dok? Biasanya kalau pemakaian secara rumah tangga atau pemakaian secara tradisional kan berdasarkan riwayat pengalaman empirik ya dari nenek moyang kita. Kemudian ada yang dibukukan dalam kitab-kitab pengobatan kuno itu sebenarnya semuanya berupa campuran ya, jarang yang berupa tunggal. Oh baik. Karena filosofinya itu saling bersinergi dengan takaran yang tidak terlalu besar, itu bersinergi untuk menyeimbangkan imunitas, ya homeostasis kalau Iya. di kedokteran. Saya yakin Gitu. pertanyaannya semua orang gini, iya tapi jahenya berapa, Iya. kencurnya Iya. berapa gitu ya, lada hitamnya berapa. Nah itu untuk tahu berapa-berapanya, balik Takarannya lagi gimana, Dok? ke buku yang tadi dari Badan POM. Iya, jadi
kalau kita punya pengetahuan yang sudah turun-temurun dari nenek moyang kita, terus kita bukukan, gitu. silakan. Udah tertulis nih, silakan. Atau kalau kita nggak tahu sama sekali, ya itu tadi kita mesti belajar lagi dari buku-buku referensi yang valid. Atau ya bisa juga bertanya ke dokter yang paham ya. Kebetulan kan kami juga ada edukasi di Instagram, di YouTube, itu juga tanya sering deh, boleh resep-resep, gitu. boleh tanya. Misalnya yang gampang, kita bisa untuk 1 takaran gelas itu kita bisa pakai jahe ya. Jahe itu kita bisa pakai antara 10 sampai 30 gram. Tergantung ya, kalau nggak kuat pedesnya bisa dikurangi 10 gram ya. Kemudian bahan yang lain misalnya kunyit atau temulawak itu bisa saling menggantikan karena banyak kemiripan dari kunyit dan temulawak. Senyawa aktifnya banyak yang mirip. Jadi temulawak atau kunyit itu juga antara 10 sampai 30 gram. Ya. Kemudian kalau kencur itu boleh ditambahkan kalau kita ada keluhan misalnya pegel-pegel nih gitu ya, badan pegel-pegel, pengen besok bangun lebih enak badan, kita bisa tambahkan kencur. Kencur juga sama 10 sampai 30 gram. Ya, kalau nggak kuat pedas ya 10 gram. Itu dia spesifik untuk otot pegel apa gimana dok kalau kencur? Artinya kalau misalnya contoh kayak aku punya atlet nih, habis latihan kan pegel-pegel badannya. Bisa pakai kencur dong? Bisa. Beras kencur? Kencur Biasanya itu memang sifatnya analgetik ya, jadi untuk nyeri-nyeri otot dia baik ya. Termasuk jahe juga sifat analgetiknya juga kuat. Baik dok, boleh duduk lagi dok sebentar dok. Kita cerita bahwa kemudian kan ini kan kita bikin sendiri di rumah ya dok ya ceritanya. Pokoknya kalau bisa sih belajar dulu untuk tahu berapa banyak yang kita gunakan dan nggak pakai lembar-lembar lagi daun, semuanya juga nggak seruas jari gitu ya. Kita pakai gram semua. Kalau misalkan saya males lah, saya males pada dasarnya. Saya misalkan kunyit, saya ambil punya Pak Irwan aja. Pak Irwan punya kok kunyit doang yang udah gini-gini kunyit tok gitu. Nah itu bisa nggak ekstraknya aja tak bukain atau cukup segitu aja atau gimana? Nah kalau yang udah bentuk ekstrak dalam kapsul itu jangan dibuka, ya langsung telan aja. Langsung telan aja udah ya. Karena kalau dibuka itu justru kadang-kadang malah mengiritasi lambung dari ekstraknya itu. Karena kapsul itu melindungi sebenarnya. Justru kapsul itu melindungi supaya tidak iritasi lambung. Ya udah saya cari yang gampang aja. Kita jalan Instagram lagi kayaknya banyak juga nih masih ngantri. Kita janji. Iya, coba silakan di materinya boleh diganti. Dari Isti Anggun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, mau tanya dong seputar jamu, apakah aman konsumsi kunyit dalam jangka panjang? Kunyit kan saripatinya banyak dan lengket. Oke. Mungkin takut. Yang pasti kuning lah, usus-ususnya gitu kan ya pasti ya. Atau kulit jadi kuning Pak gitu Irwan kali. dulu, Pak Irwan punya juga nih kunyit. Gimana Pak Irwan? Pak Irwan, Aman saya nggak, Pak? pernah ketemu Pak Irwan. Saya minum udah 15 tahun tiap hari. Nggak pernah berhenti Pak? Nggak pernah. Nanti tak kasih nomor telepon pembantu saya tanyain mungkin beneran nggak sih diminum gitu ya? 15 tahun. Pak, Irwan minum kunyit untuk apa? Karena untuk apa itu ya? Lupa sakitnya. Pencernaan? Bukan. Liver? Itu loh, rasanya mau buang air tapi enggak buang air tuh sakit apa namanya? Buang air kecil atau besar? Besar. Bukan. Apa ya namanya konstipasi, ya? Pak? Crohn disease, Pak. Biasanya. Ini kayak lagi tebak-tebakan. Cuman gini, maksud saya gini. Saya pergi ke Jerman. Itu banyak kok dialamin oleh orang lanjut usia. Dokternya ngomong loh, kan kenapa enggak makan kunyit gitu. Itu yang ngomong dokter IBD Jerman kan ya ya? Pak, IBD ya, inflammatory bowel disease. Iya. IBS ya. Irritable. Ya, irritable bowel syndrome. Oke. Terus yang kedua, balik lagi dirubah cara makan, mesti yang berserat. Jadi seratnya ditambah, terus plus kunyit. Jadi Bapak karena ya kan kalau orang tidak lancar itu kan banyak problemnya, bisa karena kurang tidur sehingga peristatik ususnya juga enggak bekerja baik. Banyak, tapi salah satu ini kunyit ini bagus untuk itu. Untuk menunjang tadi nambahin apa ya? Sudah 15 tahun. Iya. Jadi gimana dok? Tapi nih Pak Irwan tuh minum sampai 15 tahun. Ada masalah nggak? Dia juga nanya, tapi kan kunyit itu kan saripatinya banyak dan lengket. Nah, gini kalau kunyit betul aman untuk pemakaian jangka panjang. Semuanya sebenarnya yang tadi saya tampilkan itu aman. Gambar itu aman untuk pemakaian jangka panjang. Mau seumur hidup juga nggak apa-apa. Setiap hari saya pun minum tiap hari. Kunyit? Iya, kalau nggak kunyit kalau temulawak. Dokter untuk apa kunyitnya? Kalau saya ya untuk stamina, untuk imunitas. Jadi kita minum kunyit tiap hari. Kayaknya asik deh. Bisa nggak untuk asma sekalian? Nah, bisa. Karena kunyit itu juga ada sifat anti peradangan dan anti alergi.
Wah, Jadi cocok banget dong. anak-anak saya dari kecil saya biasakan juga minum jamu yang salah satu bahannya adalah kunyit. Dok, kunyit itu ya dok ya, kita kalau megang aja nih dok, nggak hilang-hilang di tangan. Kuningnya. Kebayang nggak dok, semua sebadan kita tuh kuning dalamnya dok katanya. Bagus Nggak dong. masalah. Jadi Oh, kayak bagus ya Tweety Pak, ya. kata Bapak malah bagus. Pigmen kuning itu kan dari senyawa kurkumin, tidak Jadi nggak berbahaya, malah masalah. malah Jadi pemirsa yang nanyain mengenai bermanfaat. kuning berbahaya itu tidak berbahaya. Tidak apa-apa. Iya. Nih, satu dok sebelum kita ke Instagram lagi ya. Kalau kunyitnya ditambahin misalnya gula gitu tuh biar enak deh, biar Nipis. anak-anak suka gitu maksudnya. Mengurangi khasiatnya nggak? Madu dong. Lebih Ya, bagus kalau nggak madu. Kalaupun madu anak-anak tidak suka, bisa diganti gula aren atau gula kelapa. Jadi sebisa mungkin kita kurangi, Jangan gula pasir. jangan gula pasir. Oke, jadi kita terpaidon nih kalau begini. Iya, Oke, cocok Instagram makanya. lagi nih, kayaknya ada lagi nih, masih satu lagi ya terakhir. Mangga Kak. Wozi Sinaga, tanya dokter, tidak ada disebutkan jamu segar diolah maksimal 24 jam. Ada yang ajarin saya bikin wedang jahe sepanci, terus disimpan di kulkas, lalu dipanasin setiap hari. Apakah manfaatnya masih sama dok? Nah, ini berarti nonton nih ya. Silahkan, gimana dok? Iya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, kalau di kulkas itu tahan 3 hari tadi 3 ya? hari. 3 hari. Tetapi kalau dipanaskan cukup sekali aja ketika kita akan minum. Jadi misalnya nih kita bikin jamu untuk stok 3 hari, ya. Terus ketika kita mau minum, itu kita panaskan, kita ambil yang satu untuk takaran 1 gelas aja. Oh, jangan bolak-balik. Jangan terus-terusan bolak-balik dipanasin. Jadi Oke. cukup sekali aja Dok, kalau dipanasin. masuk freezer lebih lama nggak? Ya Frozen food banget ya. Iya, zaman sekarang banget tentu kan. lebih lama ya, sebetulnya bisa sampai 6 bulan ya Oh, kalau di iya? freezer. Oh. 3 sampai 6 Gini bulan. loh dok, maksudnya udah bikin di plastik-plastikin nih dok ya. Tadi yang sepanci tuh di plastik-plastikin masuk nih freezer. Ya. Yang buat 3 hari ditaruhlah barangkali di kulkas. Nanti keluarin lagi gitu dok maksudnya. Itu bisa dok kayak gitu? Bisa kalau sekadar untuk menuangkan ke dalam panci untuk takaran 1 gelas itu nggak apa-apa, kan cuma nggak sampai bermenit-menit berjam-jam. Iya, kan Tapi maksudnya si dikeluarkannya. di freezernya selama 6 bulan, jadi dia bikin 1 panci 1 kali. Oh, Sisanya kalau di freezer dulu gitu loh. Iya. Dok. Kalau di freezer itu mestinya sudah dikemas untuk 1 kali minum. Iya, jadi 1 gelas gitu kan. Jangan Nah, dipanasin, jadi didinginin misalnya lagi gitu bikin kan. per kemasan plastik Iya. untuk 1 Ya, oke. gelas. Jadi Paham. jelas ya jawabannya bisa. Jadi silakan aja bikin 1 panci nih Pak, kemudian nanti dibikin segelas gitu ya. Yang mau dikeluarin yang diencerkan itu, dicairkan itu, Dipanaskan. yang udah mau diminum tentunya Iya, gitu yang ya. langsung diminum. Betul. Kalau kayak seri banget 1 panci langsung bikinnya padahal biar gak repot maksudnya sekalian aja. Iya, jadi ngomongin panci kita nih. Pemirsa, hari ini kita belajar banyak pemirsa ya. Yang pasti ya, barangkali bisa membuat Anda semua lebih percaya lagi dengan Yes. tanaman asli Indonesia. Mulai barangkali bergerak yang namanya jamu dan herbal Yeah. gitu ya. Jangan kemudian mendewakan yang namanya food supplement dari luar negeri yang kita nggak Yeah. tahu juga isinya apa gitu ya. Kembali lagi ke Indonesia dan baik lagi dia sebagai pendamping apapun terapi yang kita barangkali dapatkan dari dokter. Iya, tapi juga syaratnya kita mesti tahu cara bikinnya gimana. Iya dong. Kalau misalnya repot ya udah tinggal beli yang memang udah jadi, yang jelas tapi yang memang berkualitas. Betul gitu. ya. Sebelum Pak Dokter ini sama Pak Irwan barangkali dadah-dadah sama kita, Ya. ada dong pantun ini Nah, dikasih ya. ini Ini pantunnya oleh-oleh pantunnya gimana? Oke, siap. Dengerin ya Pak Irwan, dokter. Siap. Itu ya? Iya, silakan tuh. Lupangan nih, lupangan. Enggak dong. Pergi ke Cianjur sama si Gaga. Gagal siapa? Untuk Gaga siapa aja. Oke. Untuk menghirup udara segar. Atur waktu tidur dan rajin berolahraga agar tubuh selalu sehat dan bugar. Iya, cakep. Gak ada jamunya tapi. Iya, Coba jangan ada nih, jamunya jangan nih nggak? jamunya nih. Oke. Tuh kan jadi lupa loh gitu. Iya, kok tumben lupa. Aduh, main PS sama si Uki. Oke. Pulangnya ketemu ibu kos. Terus? Rajin-rajinlah berjalan kaki. Selain kamu sehat, kamu juga bisa ngirit ongkos. Iya, ongkosnya buat beli jamu ya Buat kan? beli Iya. jamu. Beli jamu. Jadi ujungnya masih ada jamunya ya. Betul. Pak Irwan terima kasih banyak. Iya, Pak Riki terima kasih sama-sama. banyak. Iya, Dok jangan kapok ya diundang lagi. Seru Pokoknya ya. setiap kesini Iya, mesti seru dikasih banget lagi tapi tuh ini kita oleh-oleh ngobrol. ya. Oleh-oleh. Apa sih ya jamu yang di Iya. rumahnya bisa kita kerjakan sendiri, kita buat sendiri. ya, Iya, dan pemirsa jangan ya. lupa pemirsa ya untuk saksikan terus Halo Dokter dari hari Senin sampai hari Jumat jam 9.30 sampai selesai hanya di TVRI. Dan kalau ketinggalan, Tinggal lihat aja di YouTube-nya TVRI Nasional Halo Dokter. Oh. Jadi selalu saksikan Halo Dokter. karena saat itu asik. Asik. Salam.